Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ibu akan bikin video tentang yang tadi ibu VN kan. Kan ada beberapa kawan yang masih bingung karena tidak melihat langsung teksnya, hanya melalui suara. Jadi ibu buatkan videonya juga sekalian. Jadi sederhananya begini. Kata tanya Aina itu digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya ini, misal Aina masjidu. Ini kan pertanyaannya, jawabnya al masjidu amama bustani. Artinya Aina ini di mana? Masjid. Dijawab masjid di depan kebun. Nah, berarti jelas ya di sini kata tanya Aina itu hanya untuk menanyakan tempat. Jadi Aina di sini berfungsi untuk menanyakan di mana posisi masjid. Jadi jawabnya masjid di depan kebun. Paham ya sampai di sini? Oke. Selanjutnya tentang mubtada dan khobar. Nah, jadi ibu menjelaskan dulu ya rumus umum terkait mubtada dan khobar. Jadi mubtada itu artinya adalah kata yang di awal kalimat. Rumusnya biasanya ciri-ciri mubtada biasanya tidak ada alif lam, sama akhirnya hanya domah satu aja, enggak domah tain gitu. Nah, contohnya begini, babu. Ya, ingat ya, semua mubtada itu hanya berlaku hanya di awal kalimat saja. Dan khobar sederhananya khobar itu adalah kata setelah mubtada. Jadi biasanya ciri-cirinya itu ada alif lam, sama di akhir harokat akhirnya yaitu kasroh. Contohnya begini, al fasli. Nah, ini rumus umumnya. Paham ya sampai sini? Jadi ibu selanjutnya akan membahas tentang pembagian penggunaan mubtada dan khobar. Untuk di kelas 7 ini ibu kita belajar tentang dua pembagian, yaitu pembagian tentang kata keterangan tempat dan kata sifat. Mubtada khobar, kata keterangan tempat, serta mubtada khobar yang berlaku di kata sifat. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang kata keterangan tempat terlebih dahulu. Rumusnya adalah mubtada itu sebagai subjek, khobarnya sebagai keterangan tempat. Contohnya, al-qalamu alal maktabi. Nah, artinya pena itu di atas meja. Nah, paham kan sampai sini? Nah, jadi al-qalamu itu disebut mubtada karena dia berada di awal kalimat. Ingat ya rumusnya. Jadi gini, ibu beri pengecualian. Kita tidak memakai rumus umum untuk mubtada dan khobar, tapi kita mengikuti rumus yang ini, yang mubtada itu sebagai subjek dan khobar sebagai kata tempat, karena kita pembagiannya mubtada khobar yang menunjukkan kata keterangan tempat. Jadi al-qalamu pakai alif lam, al-qalamu tetap domah, alal maktabi. Jadi ala ini hanya sebagai kata sambung ya. Jadi pena itu di atas meja. Nah, meja itu kan termasuk keterangan tempat. Jadi karena dia berada setelah mubtada, yaitu subjeknya ini kolam pena ini, jadi dia menempati kedudukan khobar, ada alif lam dan akhir harokatnya yaitu kasroh. Oke, itu penjelasan tentang kata keterangan tempat. Paham ya sampai di sini? Ya, selanjutnya yang terakhir ibu akan menjelaskan mubtada dan khobar dalam kata sifat. Rumusnya begini, mubtadanya sebagai subjek, khobarnya sebagai predikat atau kata sifat. Ini terbagi menjadi dua.
muzakkar dan muannas. Nah, Ibu jelasin dulu nih. Muzakkar itu arti sederhananya adalah laki-laki atau kata yang tidak ada tamar butohnya. Nih, ini tamar butoh ya. Mana sih tamar butoh? Nih, ini artinya tamar butoh. Nah, yang begini biasanya ini disebut tamar butoh. Kalau muzakkar itu tidak ada tamar butoh di dalamnya. Nah, yang tidak ada. Contohnya apa, Bu? Nih, contohnya al-faslu. Ada tamar butoh nggak dalamnya? Nggak ada kan? Nah, berarti ini isim muzakkar namanya. Nah, terus yang muannas itu kebalikan dari muzakkar, yaitu kata yang terdapat tamar butoh di dalamnya. Contohnya al-mistorotu. Nah, ini ada kan tamar butohnya. Nah, berarti dia termasuk ke dalam golongan muannas. Oke. Nah, sampai sini paham ya. Nah, jadi perlu Ibu tekankan lagi bahwa khobar itu kata setelah mubtada, berarti dia khobar ini mengikuti si mubtadanya. Nah, jadi makanya Ibu kasih contoh gini, muzakkar, yang awal muzakkar. Contohnya hazal faslu nadhifun. Nah, hazal faslu ini disebut mubtada karena dia ada di awal kalimat. Nah, sebagai subjek. Oke. Nadhifun itu disebut dengan khobar karena itu artinya nadhifin itu artinya bersih. Bersih itu adalah kata sifat atau predikat, dan dia kebetulan juga berkedudukan setelah mubtada, makanya dia bisa disebut khobar. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kalau karena mubtada ini muzakkar, tidak ada tamar butoh, maka untuk kata sifatnya juga tidak menggunakan tamar butoh. Pahamnya sampai di sini? Oke. Jadi kalau untuk muannas kan Ibu udah jelasin bahwa ciri-cirinya ada satu kalimat di dalamnya ada tamar butoh. Jadi gunakannya berarti hazihi. Nah, kalau ini kan haza itu dia laki-laki kan. Nah, untuk lebih simpelnya lagi juga muzakkar bisa disebut yang mufradat laki-laki atau tidak ada tamar butoh, dan muannas mufradat perempuan atau yang ada tamar butoh. Nah, jadi hazihil mistoroh itu bisa disebut mubtada, tawilah bisa disebut khobar. Kenapa bisa begitu? Karena mistorotun itu berkedudukan di awal kalimat dan sebagai subjek, makanya dia bisa disebut dengan mubtada. Nah, tawilatun itu bisa disebut khobar karena dia adalah kata sifat. Tawilah ini artinya panjang, jadi artinya ini penggaris ini panjang. Nah, panjang ini kan kata sifat, mensifati penggaris ini, makanya ini bisa disebut dengan khobar ya. Paham ya sampai di sini? Oke. Jadi kenapa tawilatun ini juga ada tamar butoh? Padahal kalau dalam bahasa Arab panjang itu artinya bahasa Arabnya adalah tawilun. Nih, ini bahasa Arabnya panjang. Ada tamar butoh enggak? Enggak ada, anak-anak. Jadi, kenapa bisa ada tamar butoh? Karena khobar itu mengikuti mubtada. Mubtadanya ada tamar butoh enggak? Ada kan? Makanya ya si khobar ini juga berubah menjadi ada tamar butoh, jadi tawilatun bukan tawilun. Begitu juga yang nadifun ini. Misalnya misalnya madrosatun kan ada tamar butoh. Ini juga bisa jadi berubah, bukan nadifun lagi, jadi nadifatun. Jadi ingat ya, lihat mubtadanya dulu, dia muzakkar atau muannas. Jadi khobarnya itu mengikuti mubtada.
Pahamnya sampai sini. Semoga penjelasan Ibu bisa dimengerti. Apabila yang tidak ada yang belum bisa dimengerti atau yang masih bingung dengan penjelasan Ibu, boleh tanyakan saja langsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.